Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 97. Erwin mengemudi dengan cepat, menatap sekeliling dari waktu ke waktu karena takut orang-orang dari keluarga Cole di utara kota akan tiba-tiba keluar dan menghalang jalan. Tapi untungnya pasukan keluarga Cole masih belum mencapai posisi di mana mereka sanggup memblokir seluruh jalan. Jika tidak, Erwin dan yang lainnya pasti tidak akan bisa keluar dari utara kota dengan lancar. Setelah mobil meninggalkan utara kota, Erwin diam-diam menghela nafas lega dan ekspresi Elijah menjadi jauh lebih santai. Tetapi setelah meninggalkan utara kota, Giselle meminta Erwin untuk berputar arah ke rumah sakit di timur kota. "Erwin, aku mau ke rumah sakit." "Ke rumah sakit? Apa kamu terluka?" Erwin menoleh dan bertanya dengan khawatir. "Kamu perlu vaksin rabies. Masalah ini lebih penting daripada saham." Giselle telah memikirkan masalah ini dari tadi. Karena tadi sedang berada di zona bahaya utara kota, jadi sudah menahan diri sampai sekarang. Sehingga, begitu meninggalkan utara kota, dia hanya ingin membawa Erwin ke rumah sakit untuk vaksin rabies. "Kakiku tidak sakit lagi, kita pentingan bisnis dulu." Erwin memikirkan tentang transfer saham terlebih dulu. Masalah vaksin bisa nanti, tapi Giselle bersikeras ingin ke rumah sakit. "Kalau tidak ke rumah sakit, aku akan melompat dari mobil ini." Erwin sedikit terkejut, apa yang terjadi pada Giselle hari ini. Giselle tidak pernah marah padanya, dan tiba-tiba menjadi keras kepala. "Baiklah kalau begitu." Erwin tidak berani memprovokasi lagi pula ini untuk kebaikannya sendiri, jadi dia terpaksa memutar ke rumah sakit di timur kota. Kemudian Giselle secara pribadi turun dari mobil dan menemani Erwin ke rumah sakit untuk vaksin rabies. Sementara Lisa duduk di dalam mobil untuk menjaga Elijah. Elijah yang melihat Giselle begitu peduli pada Erwin sangat kaget. Giselle ini tidak pernah sepeduli itu pada pria manapun, tapi bocah ini bisa memenangkan hati Giselle. Elijah memasang ekspresi iri sekaligus benci di wajahnya. 1 jam kemudian, Erwin yang sudah divaksin kembali ke mobil sambil ditemani oleh Giselle. Elijah dapat melihat bahwa cara Giselle memandang Erwin itu tidak biasa. Itu membuatnya semakin yakin. Jadi tanpa sadar menepuk bahu Erwin dan bertanya dengan penasaran. "Kawan, gimana caramu dapat hati Giselle? Ajarin dong, agar aku juga dapat wanita cantik juga." "Cara aku dapatin wanita?" Erwin sedikit terdiam. Apa-apaan ini? Dia tidak pernah mengejar Giselle sama sekali. Memangnya pelajaran apa yang bisa diajarkan? "Selera Giselle itu luar biasa. Pria yang mengejarnya bisa berbaris tak terbatas. Aku belum lihat ada pria yang bisa dapat hatinya. Kamu tidak terlihat seperti orang kaya. Jadi gimana cara kamu bisa berhasil?" Elijah itu pria yang pandai membaca situasi. Itu kemampuannya untuk memasuki lingkaran sosial dengan mengamati kata-kata dan ekspresi orang lain. Dalam keadaan normal, Giselle pasti akan memprioritaskan saham. Lagi pula Giselle sudah menanyakan tentang harga saham yang dipegangnya berkali-kali. Tapi sekarang justru bersikeras ingin menemani Erwin dalam masalah sepele seperti vaksin rabies. Ditambah cara Giselle memandang Erwin itu mengandung sedikit kasih sayang. Ini semua tidak bisa menipu mata Elijah. "Elijah, kalau mau keluar dari kota, jangan banyak bicara omong kosong." Giselle takut jika Elijah terus melanjutkannya, itu akan sangat memalukan. "Oke, aku tidak akan tanya lagi, aku lanjut makan saja." Melihat ekspresi Giselle yang sedikit serius, Elijah langsung menutup mulut dan terus memakan rotinya. Setelah mereka meninggalkan rumah sakit, Erwin terus berkendara ke timur. Setelah 1,5 jam berlalu, mereka akhirnya tiba di perbatasan antara kota Bandung dan kota Pekalongan setelah jalan tol. Mereka mencapai kota Pekalongan kini. "Oke, setelah melewati tol ini ada kota Pekalongan. Seperti yang kamu bilang, untuk saham yang coba tanda tangan kontrak ini. Lalu ini kartu bank berisi 2 miliar. Kata Erwin sambil mengeluarkan kontrak beserta kartu bank menyerahkan pada Elijah. "Apa? 2 miliar? Kesepakatannya 8 miliar. Aku sudah menjual 5% saham dengan harga murah. Kamu justru memanfaatkan kondisiku untuk beraup keuntungan. Apa bedanya dengan merampok?" Elijah marah besar. Dia awalnya berpikir kalau 8 miliar itu sudah merupakan harga yang sangat rendah. Tapi tidak menyangka Erwin ini akan begitu kejam dan langsung potong jadi 2 miliar saja. "Oke, kalau begitu akan kuantar kamu ke keluargaku di utara kota. Mungkin menyerahkanmu bisa menghasilkan beberapa miliar." Erwin menarik gigi mobil, siap untuk berputar arah. Karena keputusan ada di tangannya, tentu Erwin akan meraup keuntungan semaksimal mungkin. Dan ini membuat Elijah ketakutan dan buru-buru memohon. Jangan. Aku cuma bercanda. Baiklah, sepakat 2 miliar akan kujual." Elijah mana mungkin ingin menjualnya dengan harga sederhana itu. Jadi sambil berbicara matanya berputar. Dia diam-diam membuka pintu mobil dan mencoba melarikan diri. Akan tetapi dia diseret kembali oleh Lisa saat baru berhasil mengambil selangkah. "Jangan harap bisa kabur," kata Erwin sambil tersenyum. "Silakan tanda tangan, ada 2 miliar itu sudah cukup." Melihat bahwa tidak ada harapan untuk kabur, Elijah pun menghela nafas dalam.
Aku tidak tahu bertemu denganmu itu nasib baik atau nasib buruk. Elijah yang sadar tidak akan bisa kabur hanya bisa dengan jujur menandatangani kontrak dan menerima kartu bank itu. Ekspresi wajahnya sangat menyakitkan. Pada umumnya 5% saham Laos Group itu setidaknya beberapa ratus miliar. Tapi siapa sangka akan terjual 2 miliar. Sudah ku tanda tangan, boleh pergi sekarang kan? Ya, pergilah. Erwin tersenyum kecil setelah mendapatkan tanda tangan. Dengan 5% saham dari Elijah, Erwin sekarang sudah memegang total 15% saham Laos Group, yang berarti selangkah lebih dekat dengan tujuannya. Setelah semuanya siap, Erwin mengantar Giselle dan Lisa ke Hotel Robin di utara kota saat siang. Sebelum pergi, Erwin juga sudah menyelidiki Hotel Robin. Penyelidikan ini membuatnya menemukan beberapa keraguan. Hotel Robin ini ternyata milik keluarga Cole di utara kota yang jelas adalah musuh Erwin. Begitu mereka tahu bahwa Erwin ada di Hotel Robin, mereka pasti akan berusaha menangkapnya. Untungnya Erwin sudah menyuruh Baka untuk membawa lebih dari 100 petinju hitam untuk menyamar di sana. Jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, Erwin hanya perlu memberi perintah, maka para petinju hitam akan datang secepat mungkin. Tim petinju hitam yang terdiri dari lebih dari 100 orang dapat dengan mudah menghadapi seluruh petugas keamanan keluarga Cole. Petinju hitam yang terlemah saja dapat mengalahkan 3 personil keamanan. Apalagi Baka yang setidaknya bisa melawan 10 sendirian. Selain itu ada juga Lisa yang melindungi Erwin. Itu juga membuat mereka tidak akan bisa macam-macam dengan Erwin. Erwin, apa menurutmu ini jebakan? Giselle yang duduk di dalam mobil mengerutkan keningnya, karena ia curiga dengan kabar baik yang tiba-tiba ini. Tidak masalah, bagiku mau itu jebakan atau bukan, yang aku pedulikan itu kehadiran Tony. Selama dia hadir, maka kita tidak akan rugi. Erwin tersenyum sedikit. Selama Tony berani muncul, dia akan percaya diri bisa mengambil 10% saham Laos. Jika mereka berani macam-macam, Erwin akan punya alasan untuk mengambil alih saham dengan harga yang lebih murah. Tony seharusnya hadir. Giselle menjadi tidak yakin saat ini. Meskipun memang Tony menelponnya, tapi dalam situasi ini dia benar-benar tidak yakin apakah Tony itu berbohong atau tidak. Erwin mengendari mobil ke garasi parkir bawah tanah Hotel Robin. Terdapat banyak mobil mewah kelas atas yang terparkir di sana. Dapat dilihat bahwa Hotel Robin adalah hotel yang relatif mewah. Setelah keluar dari mobil, Erwin membawa Giselle dan Lisa langsung ke lantai 3 dengan lift. Tapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di sepanjang jalan. Ruangan nomor 308 di lantai 3 merupakan tempat pertemuan yang disepakati oleh Giselle dan Tony. Setelah mereka bertiga masuk, ternyata ruangan nomor ini sangat besar, dengan luas kira-kira 200 meter persegi. Ruangan sebesar ini umumnya digunakan untuk pesta pernikahan, tapi sekarang hanya berisi satu meja yang ditempatkan di tengah ruangan itu. Hanya 3 orang yang duduk di meja tersebut. Salah satunya adalah Tony, yang tampak ramah dan polos. Mengenakan kacamata berbingkai hitam dan tampak berusia sekitar 30 tahunan. Merupakan pria yang cukup muda. 2 orang lainnya juga dikenal oleh Erwin, yaitu Morgan, CEO keluarga Cole, dan Handy, pengurus rumah keluarga Cole. Erwin, lama tidak bertemu. Tampaknya semuanya cukup lancar ya. Morgan menyapa dengan senyum lebar. Diam-diam dia mengagumi kecerdikan Handy, karena rencana ini benar-benar berhasil memancing Erwin datang. CEO Morgan, lama aku tidak ketemu. Kalian masih mau memberiku aset ya? Erwin tersenyum. Dia tidak takut saat melihat Morgan. Sebaliknya, ia malah bersikap tenang dan tak gentar. Karena Baka bersama lebih dari 100 petinju hitam sudah menyamar secara terpisah di Hotel Robin ini. Jadi selama dia menelpon atau mengirim pesan, kira-kira dalam 10 menit para petinju hitam ini bisa sampai di ruangan nomor 308. Kali ini bukan aku yang memberi, melainkan kau. Ini saatnya aku membuat perhitungan denganmu. Morgan mentertawakan Erwin yang tidak menyadari situasinya sendiri. Di ruangan yang seluas 200 meter persegi, Morgan sudah menempatkan lebih dari 100 personel keamanan sebelumnya. Jadi mau sekuat apapun pengawal wanita Erwin akan tetap mustahil untuk mengalahkan 100 orang selama Morgan memberi perintah. Erwin dan yang lainnya akan langsung dikepung. Dengan begitu, Erwin akan menjadi ikan yang bisa disembelihnya sesuka hati. Baru beberapa hari tidak bertemu, tapi CEO Morgan sudah pandai menyombongkan diri ya. Aku kagum. Erwin tersenyum dan memprovokasi Morgan secara kebetulan. Pada saat ini, satu-satunya orang yang berani memprovokasi kepala keluarga Cole dengan begitu santai dan tenang sepertinya hanyalah Erwin. Erwin,
Aku kagum kau masih bisa seoptimis itu. Tapi aku justru ingin lihat seberapa lama optimismu itu bisa bertahan. Morgan berengus dingin dan segera bertepuk tangan dengan kerasnya. Tak lama kemudian, pintu depan dan belakang ruangan 308 tiba-tiba terbuka. Dan sekelompok penjaga keamanan berseragam hitam menyerbu masuk dengan agresif, mengepung Erwin dan yang lainnya di lantai 3 hingga memenuhi ruangan di sini. Ya, setidaknya ada lebih dari 100 orang. Melihat tempat ini, Giselle yang ketakutan menjadi pucat. Dia tidak menyangka Tony akan menipunya untuk datang ke sini dengan pancingan saham harga murah. Karena saking ketakutan, dia sampai tidak menahan diri dan bersembunyi di balik Erwin. Melihat bahwa Erwin dan yang lainnya dikepung oleh begitu banyak anak buahnya sendiri, Morgan sangat puas. Bagaimana Erwin? Masih bisa berpikir optimis sekarang, ah? Tidak perlu berpura-pura lagi di depanku. Morgan tertawa karena akhirnya berhasil menjebak Erwin. Langkah selanjutnya hanya perlu mengikat Erwin untuk melakukan pertukaran dengan Demon. Hanya dengan 100 lebih orang ini kau ingin menjebakku? Erwin tersenyum ringan saat berbicara. Dia diam-diam mengirim pesan pada Baka, menyuruhnya untuk membawa para petinju hitam ke ruangan nomor 308 di lantai 3. Setelah mengirim pesan teks ini, yang perlu dilakukan Erwin hanyalah menunda waktu. Begitu Baka dan yang lainnya tiba, mereka dapat dengan mudah membantai para penjaga keamanan ini. Erwin, sudah cukup aktingnya. Di sini ada 150 orang bawahanku. Kau pikir pengawal wanita itu dan kau bisa menang? Wajah Morgan menjadi semakin dingin. Dia mengambil gelas anggur di atas meja dan menyesap dengan ringan. Kalau begitu, akan kubuat kau berlutut dan memohon padaku. Morgan hendak menyuruh anak buahnya maju dan menghajar Erwin, tapi justru dihentikan oleh Tony. Tunggu Sio Morgan, boleh minta waktu agar aku bisa berbicara dengan Giselle. Tony telah lama mendambakan Giselle, dan sekarang adalah waktu yang tepat. Oke, pergilah, jangan terlalu lama, kesabaranku ada batasnya. Morgan berkata dengan ringan. Ini bisa dianggap sebagai pemberian muka untuk Tony. Bagaimanapun Tony yang membantunya memancing Erwin ke sini. Terima kasih, Sio Morgan. Tony sangat berterima kasih kepada Morgan. Kemudian berjalan ke arah Erwin dengan mata yang tertuju pada Giselle yang seksi dan cantik. Hari ini Giselle mengenakan gaun mini tanpa bahu yang berwarna putih, yang dengan sempurna menonjolkan bentuk tubuhnya yang anggun dan mempesona. Gaun itu hanya menutupi pinggul yang montok, tapi kedua pahanya terlihat jelas dan menarik perhatian. Ditambah dengan paras cantik Giselle yang memikat, jelas merupakan tipe kesukaan para lelaki. Sebagian besar pria yang ada di sini sedang menatapnya saat ini. Dapat dilihat bahwa Giselle adalah seorang wanita yang menarik perhatian pria. Tony ini sudah lama mendapatkan Giselle. Giselle, kamu juga sudah dengar kalau Sio Morgan akan menyerang Erwin. Kalau pertarungan terjadi, kamu pasti akan disakiti. Jadi datanglah ke sisiku, aku akan melindungimu. Tony berpura-pura lembut dan bersikap seperti orang baik untuk membujuk Giselle. Tapi semua orang tahu dengan jelas niat Tony yang sebenarnya. Hei Tony, jangan berpura-pura baik ya. Jelas kamu yang memancing kami ke sini. Untuk apa masih lanjutkan akting kamu, ha? Aku tidak akan ke sisimu. Giselle menolak secara langsung. Jika Tony tidak menepunya ke sini, maka mereka tidak mungkin jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Morgan. Giselle, aku berniat baik untuk melindungimu, tetapi justru dianggap sejahat itu. Selama kamu ikut denganku, aku bisa memberi 1% dari saham Lost Group. Jadi kamu bisa menjadi pemegang saham grup dan bisa pergi dari sini sekarang juga. Jika tidak, kalau pertarungan terjadi, kamu pasti akan terluka. Tony terus memaksa, namun pandangan Giselle terhadap Tony ini sudah jelek total. Sama sekali tidak mungkin untuk setuju. Hei Tony, menyerah saja. Aku tidak mungkin akan bersamamu. Kamu tidak layak. Kalimat ini benar-benar membuat marah Tony. Dia menunjuk Giselle dan berteriak dengan marah. Oke, lihat saja bagaimana aku berurusan denganmu nanti. Tony menoleh dan berkata dengan nada menyanjung kepada Morgan. Sio Morgan, apa boleh menyuruh bawahanmu untuk tidak menyakiti Giselle? Cukup lihat saja, aku ingin membawanya pergi. Tony, kau memang seorang pria tulen. Baiklah, karena hari ini kamu sudah membantuku, tidak ada alasan bagiku untuk tidak membantu. Hanya soal seorang wanita belaka. Morgan dalam suasana hati yang baik sekarang. Mengikat Giselle dengan menyerahkannya pada Tony dapat dianggap sebagai balas budi. Kalau begitu, terima kasih banyak Sio Morgan. Tony sangat gembira. Dia sangat senang akhirnya bisa mendapatkan Giselle. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Pria ini. Morgan hendak mengeluarkan perintah untuk mengajar Erwin dan Lisa. Tapi pada saat yang sama,
Jonathan yang menjaga di luar tiba-tiba berlari masuk dengan panik sambil berteriak keras. Gawat! Sia Morgan! Ini gawat! Jonathan buru-buru menerobos kerumunan dan akhirnya tiba di hadapan Morgan. Tapi wajahnya langsung ditampar oleh Morgan. Kenapa kau teriak-teriak? Selalu saja merusak suasana hatiku, ha? Katakan dengan jelas apa yang terjadi. Di luar sana ada banyak orang yang masuk dengan paksa. Penjaga keamanan kita tidak bisa membendung mereka sama sekali. Sekarang mereka sudah menobrak masuk menuju ruangan ini. Jonathan menarik nafas sebelum melapor dengan ekspresi paniknya. Kau tidak salah lihat? Ini hotel keluargaku. Siapa yang berani masuk paksa, ha? Morgan menampar wajah Jonathan lagi. Tidak salah lagi. Pemimpinnya bahkan dari Stadion Tinju Hitam. Aku pernah melihatnya saat judi di sana. Tidak mungkin salah, kata Jonathan dengan sedih sambil menutupi pipinya yang sakit. Baka? Saat Morgan sedang ragu, kerumunan besar tiba-tiba mendobrak pintu depan dan belakang ruangan 308. Mereka akan menghajar siapapun yang mereka lihat. Pria besar yang memimpin adalah Baka. Tidak ada yang bisa bertahan dari pukulan tinjunya. Dan tak lama kemudian, Baka bergegas tiba di tengah kerumunan dengan agresif. Setelah melihat bahwa Erwin baik-baik saja, dia akhirnya menghela nafas lega, menghampiri Erwin dan hormat, lalu berkata, Tuan Erwin, 120 tinju dari Stadion Tinju Hitam sudah tiba, sesuai dengan perintah Tuan. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Semua petinju hitam di Stadion Tinju Hitam itu mematuhi perintah Erwin. Situasi apa-apaan ini? Ekspresi Morgan sangat tidak percaya. Hendy sekalipun terkejut saat ini. Tony bahkan lebih ketakutan dengan wajah yang pucat. Justru mulut Erwin dengan sedikit senyum, matanya menatap Morgan dan berkata dengan ringan. Sio Morgan, apa menurutmu orang-orangmu masih bisa menjebakku sekarang? Bersama